Hi viewers, it's very nice to see you again in this episode, and I hope all of you are always fine and success in your life. In this episode 26, I would like to explain about conditional clause. If you want to understand further about it, please pay attention on the next explanation. Baiklah viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah conditional clause atau biasa disebut dengan klausa pengandaian atau kalimat pengandaian atau kalimat bersyarat. Conditional clause merupakan pernyataan untuk mengungkapkan tindakan, perbuatan atau peristiwa yang berlawanan dengan fakta sesungguhnya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan contrary to the fact, berandai-andai. Mari kita perhatikan klausa berikut. Jika saya mempunyai uang, faktanya adalah saya tidak mempunyai uang. Nomor 2, jika saya seorang guru, apakah saya seorang guru? Tidak, bukan. Faktanya adalah saya bukan seorang guru. Jadi di sini positif, di sini negatif. Nomor 3, jika dia bukan seorang perempuan, faktanya apa? Dia seorang perempuan. Negatif, positif. Nomor 4, jika dia tidak berada di rumah, pertanyaannya, apakah dia berada di rumah? Iya. Faktanya dia berada di rumah, positif. Kita lihat contoh nomor 1. I will buy a car if I have money. Saya akan membeli sebuah mobil jika saya mempunyai uang. Pertanyaannya, apakah saya sudah membeli mobil? Belum. Kenapa? Karena belum punya uang. Jadi mengandai-andai saya akan membeli sebuah mobil jika saya mempunyai uang. Kalimatnya positif, faktanya negatif. Nomor 2, if he is at home tonight, I shall come there. Jika dia berada di rumah nanti malam, saya akan datang ke sana. Jadi saya mengandai-andai, jika dia berada di rumah nanti malam, saya akan datang ke sana. Nomor 3, I will go to Jakarta if it is not COVID-19 pandemic now. Jadi saya mengandai-andai untuk pergi ke Jakarta jika tidak pandemi COVID-19 sekarang. Artinya saya belum pergi ke Jakarta karena pandemi COVID-19 saat ini atau sekarang. Berikutnya, conditional clause terdiri dari 3 tipe. Tipe pertama atau conditional clause type 1 digunakan untuk mengandaikan tindakan, perbuatan, atau peristiwa yang mungkin akan terjadi atau sebaliknya sekarang atau di masa yang akan datang, atau biasa disebut dengan present possibility atau kemungkinan saat ini. Kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Pola kalimat conditional clause tipe 1. Jika if berada di tengah kalimat, maka induk kalimatnya atau kalimat pertama atau klausa pertama present future tense, kemudian setelah if diikuti dengan simple present tense. Present future tense jika menggunakan kata kerja positif, subjek diikuti dengan shall atau will diikuti dengan V1 atau kata kerja bentuk pertama diikuti dengan objek. Negatif, subjek diikuti dengan shall atau will diikuti dengan not diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama diikuti dengan objek. Interrogatif atau pertanyaan yang dijawab ya atau tidak
polanya shall atau will diikuti dengan subjek, diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama, diikuti dengan objek. Question atau pertanyaan yang menggunakan katanya, karena kita akan menanyakan banyak hal, maka question word diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan subjek, diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama, diikuti dengan objek. Simple present yang menggunakan kata kerja positif, subjek diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama, diikuti dengan S atau ES apabila subjeknya terdiri dari orang ketiga tunggal atau third singular person, diikuti dengan objek. Negatif, subjek diikuti dengan kata bantu do atau does, diikuti dengan not, diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama, diikuti dengan objek. Does untuk orang ketiga tunggal atau third singular person. Interrogative, pertanyaan yang dijawab ya atau tidak, kita menggunakan kata bantu do atau does, diikuti dengan subjek, diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama, diikuti dengan objek. Question atau pertanyaan yang menanyakan banyak hal, kita menggunakan kata tanya atau question word. Polanya question word diikuti dengan do atau does sebagai kata bantu, diikuti dengan subjek, diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama, diikuti dengan objek. Bagaimana apabila present future tidak menggunakan kata kerja? Maka polanya sebagai berikut. Positif, subjek diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan be, diikuti dengan adjektif, kata sifat, atau adverb, keterangan, atau noun, kata benda. Negatif, subjek diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan not, diikuti dengan be, diikuti dengan adjektif, sifat, atau adverb, keterangan, atau noun, benda. Interrogative, pertanyaan yang dijawab ya atau tidak. Shall atau will diikuti dengan subjek, diikuti dengan be, diikuti dengan adjektif, kata sifat, adverb, keterangan, atau noun, benda. Question atau pertanyaan yang menanyakan banyak hal, kita menggunakan kata tanya atau question word. Maka question word diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan subjek, diikuti dengan be, diikuti dengan adjektif atau kata sifat atau adverb, keterangan, atau noun, benda. Untuk simple present tense yang tidak menggunakan kata kerja, positif, subjek diikuti dengan is atau am atau are, diikuti dengan adjektif, sifat, adverb, keterangan, atau noun, benda. Negatif, subjek diikuti dengan is atau am atau are, diikuti dengan not, diikuti dengan adjektif, adverb, keterangan, atau noun, benda. Interrogative, pertanyaan yang dijawab ya atau tidak, is atau am atau are, diikuti dengan subjek, diikuti dengan adjektif atau kata sifat, diikuti dengan adverb, keterangan, atau noun, benda. Question atau pertanyaan yang menanyakan banyak hal, kita menggunakan question word atau kata tanya, maka polanya question word diikuti dengan is atau am atau are, diikuti dengan subjek, diikuti dengan adjektif, kata sifat, adverb, keterangan, atau noun, benda. Contoh conditional tipe 1. Number 1, I will speak English if I meet a foreigner. The fact of the sentence is I don't speak English because I do not meet a foreigner. Negative, negative. I don't meet a foreigner, so I do not speak English. Number 2, if you get married, will you invite your former fiancé? Ya, it depends on the answer, tergantung pada jawabannya. Number 3, we shall be clever if we study well. So the fact, we are not clever because we do not study well. Negative, negative. Or we can also say we do not study well, so we are not clever. Number 4, if I get my first salary, I will take you to have lunch. Positive, positive.
So the fact should be negative. I do not get my first salary yet, so I do not take you to have lunch. Or we can also say I do not take you to have lunch because I do not get my first salary yet. Number 5, you will be drunk if you drink alcoholic drink. Positive, positive. So the fact is negative. You are not drunk because you don't drink alcoholic drink. Or you can also say you don't drink alcoholic drink, so you are not drunk. And now practice write the facts of the conditional clause sentences below. Number 1, children will not be around here if there is not free internet access. What's the fact? All right. Number 2, we will communicate in English if we meet foreigners. What's the fact of the conditional clause or the conditional sentences? All right. Number 3, if she doesn't join us learning English, we will be disappointed. What's the fact of the conditional sentences? All right. Number 4, this house will be crowded if there are many children inside. What's the fact of the conditional sentence on number 4? All right. Number 5, if I have a lot of money, I shall build a big house. What's the fact of the conditional clause on number 5? It's okay. Well, viewers, I think that's the explanation of conditional clause, especially conditional type 1. Thank you very much for your attention and see you next episodes.